Shalom adik-adik, welcome to Starskid GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom papa mama. Shalom semua ada di rumah. Apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa dong kak. Puji Tuhan. Kembali lagi kita beribadah di Starskid GBI Salemba. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tapi sebelum itu, kakak mengingatkan lagi buat adik-adik, saat ini kita sedang beribadah. Nah kakak harapkan adik-adik saat ibadah jangan sambil lari-lari, jangan sambil makan, jangan sambil minum, apalagi sambil tiduran. Karena kita sedang beribadah untuk Tuhan kita. Setuju Kak Gaby. Yuk adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, sungguh baik. Pagi ini ya Tuhan, terima kasih Kau berikan kami kekuatan kesehatan untuk beribadah kepadamu. Berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita angkat lagu Ku Nyanyi Haleluya.
adik-adik kita sambil bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita adik-adik. Sama-sama kita angkat tangan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau baik, sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada hari ini ya Tuhan, kami siap Tuhan memuji lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Buat Tuhan. Kak Gaby, untuk lebih semangat lagi, kita mau apa nih Kak Gaby? Nah, biar adik-adik makin semangat, kita mau yel-yel dulu nih kakak. Oh iya, oke, hitungan sampai ketiga ya. 1, 2, 3. Sekolah Minggu Gaby Salemba. Jai, 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 jai. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Yes, 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 yes. Ayo Kak Gaby, kita mau lebih lagi. Sekarang kita nyanyi lagu apa Kak Gaby? Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari, musiknya Kandi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan.
karena kita mau masuk dalam firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk duduk kembali. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat satu pujian, Yesus Kau Dambaan Hatiku. Dengan sungguh-sungguh adik-adik, kita akan nyanyikan lagu ini. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku sembah. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Engkau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku sembah. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hati. Yesus Kau dambaan hati. Yesus Kau dambaan hatiku. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Saat ini Kak Fani akan menceritakan sebuah kisah tentang laki-laki dan perempuan. Pada kala itu, gereja mula-mula dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Begitu sempurna mereka dipersatukan dalam kasih Tuhan. Dan kemudian banyak orang Kristen menjual tanah dan harta benda mereka, dan kemudian mereka membagikan uang itu kepada orang lain yang membutuhkan. Tetapi ketika setan melihat bahwa mereka bersatu dalam kasih Tuhan, setan tidak suka. Kemudian setan membisikkan kepada seorang laki-laki yang bernama Ananias dan istrinya yang bernama Safira. Jadi seperti ini adik-adik. Ananias pergi menemui istrinya. Kemudian Ananias berkata kepada istrinya, biarlah kita menjual properti kita. Alih-alih kita memberikan semua yang kita hasilkan, kita akan kita akan menyimpan sebagian untuk kita sendiri diam-diam. Jangan bilang-bilang yang lain. Nah kemudian Safira sang istri menyetujuinya. Oke,
Dan setelah itu, setelah hasilnya dijual, nah mereka menerima hasil dan mereka kemudian membawanya ke depan para rasul. Ananias sangat ingin memberikan uangnya di kaki para rasul. Tapi tentunya tidak semua uangnya yang diberikan. Dan dia yakin bahwa orang-orang tidak akan mempermasalahkan itu karena jumlah yang dijual itu sangat banyak. Ya kan? Ketika itu Ananias ingin sekali membodohi. Mereka mencoba membodohi orang-orang lainnya beserta para rasul demi kehormatan. Jadi ketika mereka dilihat orang memberi karena banyak uang, Ananias merasa dia akan sangat dihormati oleh orang lain. Nah, makanya dia mengorbankan tanahnya untuk dijual demi kehormatan. Tapi adik-adik tahu tidak? Roh Tuhan datang mengungkapkan kepada Rasul Petrus. Roh Tuhan mengungkapkan bahwa Ananias tidak memberikan semua yang dia jual. Dan ketika itu Rasul Petrus marah. Ananias, tanya, tanah itu adalah milikmu. Uang itu juga milikmu. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Alih-alih membuat kami percaya bahwa kamu telah memberikan segalanya, kamu mencoba membohongi kami. Padahal kamu tahu kau telah mendukakan Roh Kudus. Setelah itu adik-adik tahu apa yang terjadi? Seketika itu juga Ananias mati. Wah. Dan kemudian beberapa warga datang dan membawa Ananias pergi untuk menguburkannya. Di lain waktu datang lagi Safira istrinya. Safira tidak tahu bahwa Ananias telah mati. Wah, kemudian Safira dengan bangganya, dengan senyum-senyumnya datang kepada Rasul Petrus. Dia ingin dipuji. Kemudian dia datang. Rasul Petrus pun marah melihat Safira. Tadinya Safira tidak tahu bahwa Ananias telah mati. Dan tiba-tiba Rasul Petrus ngomong, Safira, kamu telah menjual hartamu, menjual tanahmu dengan sejumlah uang. Apa benar? Benar? Dia masih senyum-senyum adik-adik. Kemudian Rasul Petrus kembali marah. Kamu sama seperti Ananias. Alih-alih kamu mengatakan menyerahkan semua penghasilan penjualan tanah, tapi kamu bohong. Dan ketika itu juga Safira mati sama seperti Ananias. Dan orang-orang yang baru saja menguburkan Ananias telah kembali dan melihat Safira mati. Akhirnya mereka bersedih dan kembali mengambil Safira dan menguburkannya. Jadi adik-adik di sini dikatakan, kamu mungkin berpikir bisa membohongi mama, bisa membohongi papa, tapi Tuhan tahu. Ya adik-adik, jadi kalau kamu takut akan Tuhan, kamu tidak akan berbohong. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu pasti jujur. Tidak seperti Safira dan Ananias. Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Para Rasul 5 sampai ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kalau adik-adik mau baca lebih lanjut, adik-adik bisa buka Alkitabnya. Oke? Sampai di situ. Terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara ini. Engkau yang memberkati Indonesia Tuhan,
mulai dari presiden sampai dengan RT RW. Engkau memberkati kepala pemerintahan kami Bapa. Biar kiranya juga Engkau memberkati Tuhan para tim medis, Engkau yang memberikan kesehatan bagi mereka Bapa. Tuhan, biarlah kiranya COVID-19 segera berlalu agar kami bisa kembali berkumpul bersama-sama di rumah-Mu. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan Bapak Gembala kami Bapak Dharma Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati keluarganya, kesehatan melimpah Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Dan Engkau juga memberkati Papa Mama dari adik-adik dan adik-adik juga yang di rumah Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami perlindungan Tuhan. Engkau menjamin Bapak masa depan adik-adik Tuhan, baik pendidikannya, tumbuh kembangnya, Tuhan yang pelihara semuanya. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Bapak Engkau memberkati kami semua, baik yang ada di sini Tuhan maupun yang ada di rumah. Kami menserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Nah, kita tolong Mama dan Papa ya untuk scan barcode-nya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman-Mu. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. David, Bulita, Koko Eca, biar enggak kena COVID-19. Sehat, amin. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa. Doakan Papa, Mama, Kakak, dan adik diberikan kesehatan, dihindari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia, jauhkan dari banjir dan COVID-19. Berikan kami bisa sekolah dan ketemu teman-teman. Berikan juga kesehatan bagi kita. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah beribadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, anak-anak dalam sekolahnya, dalam kesehatannya Kau berkati, juga mama papanya Tuhan Yesus, Oma Opa Kau berkati ya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam kesehatan. Untuk bungkuskan darah-Mu yang kudus ya Tuhan, jauhkan dari segala macam bara bahaya, dari segala penyakit, kami ikat, kami katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.